Oke, The Harvest berdiri pada tahun 2004. Jadi kita tahun ini genap berusia 20 tahun. Kami membuka toko kami yang ke-98 di Kota Banjarbaru. Harvest Banjarbaru resmi dibuka. Kenapa kita buka di Kota Banjarbaru? Karena yang pertama adalah pertimbangan PDRB Kota Banjarbaru yang kalau kita compare dengan kota-kota lain, saya pikir cukup bagus pertumbuhannya. Kemudian juga kita tahu bahwa Kota Banjarbaru ini ditunjuk sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sudah barang tentu ada banyak pertimbangan kenapa kita harus masuk Banjarbaru. Nah, kemudian juga perihal karena tadi pertumbuhan ekonominya bagus, banyak juga brand-brand nasional, internasional yang sudah masuk ke dalam Kota Banjarbaru. Jadi kalau kita lihat ada hotel-hotel, kemudian ada QSR, ada kafe-kafe. Jadi itulah kira-kira kenapa toko ke-98 ini kita putuskan untuk kita dirikan di Kota Banjarbaru. Jadi biasanya berkembangnya kota dari urban menjadi perkotaan itu banyak tumbuh beberapa lifestyle, kegiatan lifestyle. Apa aja? Jadi kalau biasanya indikasinya kota itu tumbuh, banyak bank-bank udah berdiri, bank-bank berjamur. Kemudian banyak kalau boleh dibilang pusat-pusat perbelanjaan. Dan sudah pasti diikutin lagi kafe, restoran. Nah, kasanah atau tumbuhnya beberapa kompetisi itu sungguh sebenarnya kita, khususnya The Harvest, tidak menganggap mereka sebagai kompetitor. Karena justru kita menganggap mereka sebagai barometer. Seberapa kuat positioning Harvest terhadap kompetitor yang ada. Dan kemudian sebagai market leader, di khususnya Bigfoot Industry atau retail cake shop, itu kita tidak boleh menjadi merasa bahwa oh kita market leader kita sombong, enggak boleh. Justru harus belajar melihat bahwa pasar itu tumbuhnya bagaimana, kompetitor itu seperti apa. Jadi kita juga banyak mengambil ilmu supaya tadi dari positioning yang ada, bagaimana kita mempertahankan market itu kita buat untuk selalu senantiasa berinovasi. Jadi instead of kompetisi, saat ini kita harus memikirkan bahwa ini zamannya kolaborasi. Jadi itu value yang kita pegang. Kalau berbicara perihal strategi promosi, jadi kunci utama sebenarnya rumusnya adalah satu, selalu berbicara masalah customer centric. Apa customer centric itu? Ya semuanya berpusat kepada apa yang dimaui oleh pelanggan kita. Jadi cake lover itu maunya apa? Trennya sekarang bagaimana? Apakah cenderung lebih banyak suka dengan satu taste tertentu, ataukah lebih suka hype yang ada berhubungan dengan sosial media? Jadi tren-tren itu yang kita gali. Kita punya satu tim yang namanya New Product Development Team, yang isinya adalah gabungan antar departemen marketing. Nah, marketing melihat insight pasar yang lagi tren apa, kompetitor menjual apa, kemudian ekspektasi konsumen kita juga apa. Nah, dari sana ide-ide insight itu dibawa ke tim R&D. Nah, R&D menerjemahkan bahwa oh tuntutan masyarakat dan pasar seperti ini, kita terjemahkan menjadi produk, akan menjadi produk seperti apa. Nah, itulah yang kita coba. Nah, setelah itu sudah barang tentu kita pasti melihat juga bahwa perkembangan digital, sosial media juga harus kita perhatikan. Dan yang nggak kalah penting, jangan pernah meremehkan offline. Artinya penjualan di luar daripada online. Kenapa? Karena masyarakat kita itu cenderung bahwa
senang bersosialisasi. Jadi masih hangout, masih kumpul segala macam. Ya harus kita sediakan layanan itu juga. Jadi strategi marketing kita sebenarnya mencakup omni channel. Jadi semua channel kita pakai untuk sarana komunikasi atau pemasaran produk-produk dan update mengenai keberadaan Darvest dimanapun kita berada. Keberhasilan satu perusahaan mungkin tidak hanya Darvest, itu tergantung kepada tim. Jadi nggak ada, oh CEO-nya hebat, oh direkturnya hebat, nggak ada. Jadi kami mengenal budaya yang pertama itu adalah there is no superman, yang ada super team, nggak ada super departemen, tidak ada super body, nggak ada. Yang ada adalah super team. Nah itu dulu. Tapi untuk memiliki super team yang kuat, sudah barang tentu kita harus punya budaya kerja atau etos kerja yang sama. Apa itu? Nah budaya kerja di Harvest, mau dari karyawan tim kami yang di level depan, frontline, sampai dengan board of director, itu harus punya tiga etika budaya kerja. Yang pertama, tegas dalam berprinsip. Jadi kalau sudah berbicara prinsip, misalnya contohnya target penjualan, layanan, mutu produk, itu kita harus tegas, tidak boleh ditawar-tawar. Jadi firm in the principles, itu yang pertama. Kemudian kedua, luas dalam bertindak. Apa itu luas dalam bertindak? Tadi kita udah punya target, kita udah punya prinsip-prinsip, tetapi dalam penerapan selalu kita memperhatikan bagaimana tim kita yang ada, bagaimana prasarana yang kita punyai. Nah kita harus luas untuk menggunakan aset yang kita punya, baik aset manusia, aset infrastruktur, itu secara bijaksana. Jadi benar-benar sangat luas sesuai dengan kondisi keadaan. Jadi keadaan internal dan keadaan eksternal juga. Yang ketiga, bijak dalam mengambil keputusan. Jadi wise in taking decision. Apa itu wise, bijaksana? Bijaksana menurut direksi mungkin belum tentu bijaksana menurut manajer tengah. Atau belum tentu juga kalau boleh dibilang bijaksana untuk teman-teman di lapangan. Jadi kita kunci lagi, bijaksana itu harus memenuhi 3 unsur. Jadi tidak boleh 1 dari 3 atau 2 dari 3. Harus 3 dari 3. Apa itu? Pertama, best for the customer. Kemudian kedua adalah simple for the team to execute. Jadi harus terbaik untuk pelanggan. Kedua, harus gampang dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan. Yang terakhir itu adalah saving for the company. Jadi membawa sesuatu manfaat, kebermanfaatan untuk perusahaan. Jadi harus memenuhi 3 ini. Jadi itulah budaya, etos kerja, mental yang dipunyai oleh tim kami. Di Harvest Banjarbaru ini kita memiliki konsep tidak hanya toko kue yang notabene kita menjual 8 produk kategori. Jadi kalau teman-teman lihat ini salah 1 atau salah 2 atau salah 3-nya lah ya produk kita. Kita itu ada 8 produk kategori. Yang pertama cake. Kedua ada bread and pastry. Kemudian ketiga kita juga ada yang namanya macaron. Jadi kita punya macaron. Yang keempat kita punya namanya praline, coklat. Jadi coklat, praline seperti yang ada di depan itu kita juga ada. Kemudian kita juga punya yang namanya cookies. Dan ada hampers, kelima. Kemudian, nah kita punya yang terakhir namanya hot meal. Nah, hot meal inilah yang masuk dalam kategori dine-in. Nah, menunya apa saja? Jadi teman-teman Banjarbaru kudu cobain karena kita punya steak yang enak dengan harga yang affordable. Jadi bayangkan steak kita harganya 120 untuk tenderloin, ya. Kita juga dengan resep yang saya bilang tidak kalah dengan western cuisine yang ada. Kemudian kedua, kita ada pasta. Aneka pasta kita punya. Kemudian tidak lupa juga ada menu-menu nasional. Jagoan kita itu nasi goreng cumi hitam. Jadi wajib dicoba. Dan yang lain bagaimana? Yang lain kalau mau teman-teman hangout, mau sembari ngopi, kemudian sambil let's say punya light bite, kita menyediakan
aneka roti, aneka pastry, juga portion cake. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu beli segede satu whole cake begini. Kita juga menyediakan portion cake. Jadi teman-teman bisa ngopi, ngobrol, arisan, ngerumpi, semua datang ke Harvest. Food safety adalah menjadi harga mati buat perusahaan kami. Jadi tidak hanya food safety, kalau bicara kualitas produk, itu kasta tertinggi adalah keamanan pangan. Nah, produk-produk yang ada di depan kita ini, maupun di toko-toko yang lain di Indonesia, karena kita sudah ada di 5 pulau, di 35 kota, itu semuanya dikirim dari pusat, dari pabrik kami yang ada di Sentul, Bogor. Nah, kenapa? Supaya terjamin traceability-nya. Jadi kalau ada apa-apa, itu bisa kelacak dari mana sumbernya. Nah, pusat produksi kami ini adalah sudah barang tentu dilengkapi dengan pertama sertifikasi halal. Sertifikasi halal kami adalah grade A, grade yang paling tinggi. Ya, kemudian tidak hanya sertifikasi halal, kita juga ada yang namanya HACCP, jadi food safety. Food safety kami pun juga yang tertinggi. Kami ada BRC namanya, British Retail Consortium, generasi ke-9 yang terakhir. Jadi kalau boleh kita sedikit bangga, kita adalah satu-satunya Bgood Industry yang memiliki sertifikat BRC. Jadi hanya satu-satunya di Indonesia. Nah, kemudian sertifikasi yang lain sudah barang tentu kita itu sangat comply dengan K3. Jadi sertifikasi yang related ke K3 kami juga memiliki semua sertifikasi. Orang biasanya kalau yang cake lover itu sudah pasti, kenapa sih mereka demen cake? Ya karena rasa manis. Rasa manis itu merupakan kunci yang benar-benar membuat orang mengundang untuk oke, mau makan lagi, makan lagi. Nah, kita tidak menafikan bahwa kita juga concern dengan let's say cake lover yang memang notabene senang dengan rasa manis. Tapi ada juga yang concern dengan beberapa kesehatan. Kita punya namanya healthy series. Nah, healthy series kami itu ada yang less sugar, ada juga yang zero sugar, ada yang high fiber. Salah satunya termasuk favorit saya itu adalah high fiber oat strawberry. Wajib dicoba. Kenapa? Sangat aman karena terbuat dari oatmeal. Rasanya juga gulanya kita pakai stevia, jadi aman dan totally persis kayak makan cake yang lain. Jadi kita sangat concern dengan beberapa pilihan. Kalau real cake eater mau makan yang real cake ada. Yang concern dengan healthy ada juga kami sediakan. Jadi itu komitmen kami untuk tetap memberikan banyak pilihan kepada cake lover. Selama grand opening Harvest Banjarbaru ini kita banyak promosi. Di antaranya juga ada free coffee untuk beberapa pembelian tertentu. Kemudian kebetulan kita juga ada ini 100 Sweet Days. Kenapa 100 Sweet Days ini? 100 Road to 100 Store Harvest. Karena memang tahun ini setelah Banjarbaru ini kami maraton membuka 2 toko baru lagi ya di Kendari dan di Cibubur. Itu menjadi penutup akhir tahun, menjadi toko yang ke-100. Makanya promosinya ada macam-macam dengan harga 100.000. Ada bisa beli bread segala pilihan tertentu dengan 100.000, ada juga dengan minuman 100.000, ada juga yang paling kudu coba nih kalau mau hangout, steak. Bayangkan steak dari harga 120 kita jual menjadi 100.000. Dan masih ada promo-promo yang lain. Nanti silakan datang, silakan juga menghubungi teman-teman kami di lapangan, tanyakan di sana karena banyak promosi di opening event ini. Harvest itu senantiasa memperhatikan komponen-komponen stakeholder yang ada di dalam. Kami tumbuh berkembang bukan karena keberhasilan kami sendiri, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa community di mana kita tinggal, ekosistem yang biasa kita tinggal, stakeholder itu sangat berperan penting terhadap pertumbuhan kami. Yang pertama sudah pasti teman-teman tim kami. Kemudian kedua pasti shareholder. Terus kemudian yang ketiga juga jangan lupa
kita ada supplier, kontraktor, rekanan yang mendukung juga kami bisa besar seperti ini. Dan yang terakhir adalah pemerintahan setempat. Jadi pemerintahan lokal itu juga sangat memiliki arti penting buat kita. Dari level terkecil, RT, RW, lurah, camat, sampai kepada pemerintahan daerah. Jadi kehadiran kami di Banjarbaru ini ada di sini berkat kemudahan juga perizinan dari pemerintah setempat. Kemudian kedua, kemudahan kami juga dalam let's say berkoordinasi khususnya dengan RT RW Muspika di mana kami berada. Dan saya selalu mendoakan mewakili perusahaan maupun pribadi, mudah-mudahan kota Banjarbaru ini menjadi kota dengan investasi yang cukup pesat. Kemudian kedua, juga pertumbuhan ekonominya mengalahkan kota-kota lain di Indonesia. Dan yang terpenting, saya mendoakan kita punya kebermanfaatan, khususnya bagi penduduk di Banjarbaru ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu dan saya tunggu di outlet kami yang ke-98.